Saya pilih data ini, misalnya ini ya, saya pilih hapus. Apakah data dengan NIM 8007020070084 akan dihapus? Kalau saya tekan OK berarti akan dihapus ya. Oke, kalau misalnya saya tekan OK akan dihapus. Oke, data berhasil dihapus. Tapi datanya kok masih ada di sini ya? Masih ingat? Saya tutup lagi. Saya jalankan. Ya, apakah datanya ada? Ya ada ya, sudah terhapus ya. Oke, berarti kita belum menambahkan apa? Oke, setelah dieksekusi jangan lupa tambahkan perintah ambil data. Ini untuk merefresh data grid view-nya. Oke, nah sekarang contoh deh, saya hapus ini, hapus. Apakah akan dihapus? Oke. Data berhasil dihapus. Kalau sudah oke saja, maka datanya langsung hilang di sini. Ya, oke. Nah, ya jangan lupa ambil data. Ya, oke. Kalau Anda ingin tambahkan else di sini juga boleh. Else-nya buat apa? Ini kalau yang terpilih oke. Kalau yang pilih cancel berarti ya data batal dihapus. Contoh, hapus deh. Oh, nggak jadi deh, misalnya ya. Oke, data batal dihapus. Oke, itu aja. Nah, untuk hapus, saya rasa itu. Sekarang kita coba lanjutkan ke tombol koreksi. Koreksi ini buat apa? Koreksi ini untuk merubah data. Ya, untuk merubah data. Alurnya seperti ini. Saya pilih dulu datanya, misalnya saya pilih ini. Data ini, kemudian saya klik tombol koreksi, maka nanti akan tampil datanya di sini. Data yang ini ya, data yang saya pilih ini. NIM akan masuk di txt NIM, nama akan masuk di txt nama, alamat juga akan masuk di txt alamat. Ya, oke. Kemudian tombolnya kita rubah menjadi update. Ya, awalnya koreksi, saya klik koreksi, nanti dirubah menjadi update. Edit aja ya, kita rubah menjadi edit. Jadi nanti kalau sudah tombolnya edit, saya klik, maka dia akan merubah datanya itu ya. Oke, kita masukkan dulu. Kita coba merubah untuk teks tombolnya dulu. Jika btn apa tadi? btn koreksi ya. Dot teksnya adalah sama dengan koreksi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Koreksi di sini hurufnya kecil semua. Lihat di desain kita, koreksinya huruf K-nya besar. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, kira-kira ngaruh nggak kalau koreksi K-nya ini kecil, sedangkan di desainnya itu K-nya besar. Oke. Maka kita ubah btn koreksinya teksnya menjadi edit. Oke, nah kemudian else if kita balikan lagi, jika btn koreksi dot text sama dengan edit, ini saya samakan ya, ini edit, maka kita ubah btn koreksinya teksnya menjadi koreksi, balik lagi koreksi. Nah sekarang kita lihat bedanya, kira-kira bisa nggak kalau K-nya ini kecil? Koreksi, nah ini nggak berubah tombolnya ya, nggak berubah tombolnya. Oke, saya ubah lagi menjadi huruf besar, koreksi. Saya klik koreksi, oke, ubah menjadi edit, saya klik edit, oke, ubah jadi koreksi, saya klik koreksi, edit, oke, seperti itu. Nah sekarang dengan adanya dua teks ini, koreksi dan edit, berarti saya bisa mempunyai dua skenario di sini. Ketika tombol koreksi itu ngapain, ketika tombolnya berisi teksnya edit itu ngapain. Ya, nah sekarang kita isi dulu untuk yang koreksi. Ya, jika koreksi ubah menjadi edit. Nah, kemudian btn simpannya saya ubah menjadi false. Enable ini
untuk mengaktifkan atau nonaktifkan dari komponen ya. Contohnya ini saya buat false, berarti btn simpan yang mana? Btn simpan. Ketika saya klik tombol koreksi, btn simpan akan tidak aktif. Enable-nya saya buat false. Nah, bukan hanya btn simpan, tapi btn hapus juga. Ya, jadi lagi proses edit nggak bisa btn hapus. Oke. Dot enable sama dengan false. Oke. Kemudian txt nim dot enable false. Kenapa nim juga di false kan ya? Kenapa nim nggak diaktifkan ya? Nanti kita lihat ya. Kenapa nimnya tidak diaktifkan. Oke, nah selanjutnya untuk koreksi ini, ketika btn teksnya itu koreksi, nah ini ya, saya jalankan dulu. Saya klik tombol koreksi, maka ini nggak bisa diklik, yang tersisa hanya tombol edit, ya, tombol batal dan yang lainnya. Kemudian NIM-nya ini nggak bisa kita klik, nggak bisa kita isi datanya, nama dan alamat masih seperti biasa. Nah, yang belum itu, ketika saya pilih tombol koreksi, ya, maka NIM yang saya pilih di sini akan tampil di sini, namanya juga akan tampil di sini, alamat juga akan tampil di sini. Ya, itu yang belum ya. Oke, kita tambahkan dulu. Nah, sama, saya masih pakai yang tadi, ya, integer baris diisi dari data grid view 1 current row, ya, current row berarti yang terseleksi ya, barisnya, indeksnya yang keberapa, ya. Maka dengan menggunakan baris ini kita bisa mengisikan. Nah, kita akan isikan ke kemana? Ke txt nim, ya, ke txt nim. Txt nim dot teksnya akan diisi dari data grid view 1 indeksnya kolom nim tadi kan yang urutan pertama ya, berarti kolomnya 0, barisnya indeksnya berapa? Ambil saja dari variabel baris ya. Baris dot value dot toString. Sama ini untuk tadi ya, mengambil nim. Kalau ini mengambil nim, kita letakkan di txt nim. Itu txt nama gimana? Sama. Txt nama dot text akan diisi dari, oke, saya copy paste saja. Copy paste. Kolomnya yang keberapa? Indeksnya. Nim nama alamat. Nim berarti 0, nama 1. Ya. Berarti untuk txt alamat dot text sama dengan data grid view 1. Oke, saya pastikan saja. Jangan lupa kolomnya yang kedua. Ya, kolomnya yang kedua. Nah, sekarang coba kita jalankan. Nih, saya pilih ini, saya tekan koreksi. Nah, NIM-nya tampil di sini, namanya tampil di sini, kemudian alamatnya juga tampil di sini nih. Ya, udah tampil semua. Udah sesuai ya. Oke, nah kalau udah sesuai, kenapa NIM tadi tidak bisa kita buat enable-nya false atau tidak aktif? Karena untuk mengupdate-nya nanti kita berdasarkan NIM. Nih ya, berdasarkan primary key. Primary key nggak bisa dihapus. Ya, primary key nggak bisa dirubah. Kalau misalnya saya rubah menjadi 83 di sini, maka saya tekan edit, yang dirubah adalah yang NIM-nya 83. Ada nggak NIM 83 di sini? Nggak ada ya. Nggak ada NIM 83 di sini, maka nggak ada yang terupdate. Kalau NIM-nya juga ikut dirubah, maka NIM saya buat tidak bisa dirubah. Berarti kalau seperti ini, ketika misalnya saya buat ini Jambi lama, nah, saya Jambi luar kota, misalnya ya, saya tekan edit, maka akan berubah alamatnya menjadi Jambi luar kota, namanya tetap Martono,
yang NIM-nya adalah 81. Yang NIM 81 mana? Ini. Nih ya, NIM 81 ini nanti alamannya berubah ya. Oke, jadi NIM-nya tidak perlu diaktifkan atau tidak boleh dirubah di sini. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, untuk skenario dari tombol koreksi sudah. Sekarang untuk yang tombol yang koreksi teksnya itu adalah edit. Oke, ketika edit berarti kita balikan lagi btn simpan dot enable sama dengan true. Kita kembalikan lagi biar aktif lagi. btn hapus juga enable-nya kita buat true. Ya. Oke, kemudian txt name-nya kita juga balikan lagi enable-nya menjadi true. Ya. Oke, misalnya ini koreksi tampil, saya klik edit. Nah, ini aktif lagi, name-nya juga aktif lagi. Ini ya. Oke, kita lanjutkan perintahnya. Nah, untuk yang tombol koreksi yang ketika teksnya edit, nah disinilah untuk perubahan data, untuk merubah datanya. Ya, proses perubahan datanya di sini. Kalau ketika koreksi hanya menampilkan NIM, nama, dan alamat kita masukkan ke dalam teksnya masing-masing. Kalau diedit, kita akan merubah di database-nya juga di tabel mahasiswa. Nah, untuk perintahnya, masih ingat nggak untuk update? Oke, kita masukkan dulu ke variabel comment new oleh db comment. Oke. Nah, saya buat dulu di sini. Jangan lupa sama kita harus sertakan juga variabel koneksinya. Nah, untuk perintahnya update. Tabelnya apa? Mahasiswa. Set. Kita atur. Spasi. Enter. Kalau tanpa spasi gimana? Takutnya kalau misalnya nanti di sini Anda ada tulisan lagi, misalnya ini set an. Ya, set an. Nah, ini artinya apa? Ini berarti update mahasiswa set spasi an. Kalau misalnya Anda tanpa spasi, berarti ini masih nyambung. Update mahasiswa set an ya. Oke, jadi harus ada spasi di sini setelah set ya. Oke, kemudian kita set apa saja kolom yang akan dirubah. Tadi NIM kita buat dia enable-nya false, berarti tidak boleh dirubah. Yang dirubah berarti nama. Nama sama dengan diambil datanya dari mana? Oke, nanti kita isi koma. Selain nama ada lagi nggak? Ada, yaitu alamat. Yang dirubah itu ya, alamat. Tik 1. Nih, jangan lupa karena tipe datanya varchar ya, maka ini nih. Maaf, bukan varchar tapi short text, kita gunakan petik 1. Oke, kemudian apakah kita rubah semuanya nama dan alamat di tabel mahasiswa? Enggak. Kalau seperti ini berarti akan terubah semua data mahasiswa menjadi nama yang sama, alamatnya juga sama. Maka kita buat where name. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan name sama dengan petik 1 petik 1. Ya. Nah, untuk template-nya sudah nih. Template-nya sudah. Nah, kenapa di sini ada koma? Karena masih ada lagi yang perlu dirubah, yaitu alamat. Kenapa setelah alamat nggak ada koma? Oke, kenapa setelah alamat nggak ada koma? Oke, setelah alamat nggak ada koma karena nggak ada lagi yang mau dirubah. Ya, kalau misalnya ada field lagi yang mau dirubah, maka tambahkan koma. Nah, where ini untuk memfilter agar yang dirubah itu hanya NIM yang tertera saja di txt NIM. Ya, nggak semua data, tapi yang kita pilih datanya tadi. Nah, sekarang kita tinggal isi bagian petik 1 petik 1 ini ya. Nih ya, petik 1 petik 1 ini. Nah, sekarang
Update mahasiswa set nama. Ingat, nama ini adalah nama file yang ada di tabel mahasiswa. Nama alamat ini adalah nama file yang ada di tabel mahasiswa. NIM adalah nama file yang ada di tabel mahasiswa. Oke, kita isi nama diambil dari. Oke, kan kita ngerubah datanya di mana sih? Nih. Saya coba ilustrasikan ulang. Saya pilih koreksi. Nih, misalnya di sini saya buat tambahkan, misalnya saya rubah namanya. Nih ya, saya tambahkan karakter atau menghapus karakter di sini. Ya, jadi yang data terbaru itu letaknya di mana? Nama itu diambil dari txt nama. Nanti alamat dari txt alamat. Ya, yang dirubah itu NIM yang mana? NIM yang tertera di sini. Ya, jadi kita tinggal ambil semua dari text box yang tersedia di sini. Oke, berarti sama. Nah, untuk mengambil text box-nya, data text box-nya jangan lupa tutup dulu dengan petik 2. Tambahkan simbol plus. Sebutkan txt. Txt apa ini? Nama tentunya ya. Dot text. Simbol plus. Kemudian buka lagi dengan petik 2. Nah, untuk alamat bagaimana? Sama. Petik 2. Tambahkan simbol plus. Sebutkan txt alamat dot text. Simbol plus petik 2. Maaf. Petik 2. Udah, NIM-nya sama. NIM dari txt NIM. Makanya tadi ya, NIM-nya kita buat enable false. Artinya NIM-nya nggak aktif, nggak bisa dirubah. Karena kita rubahnya berdasarkan NIM. Ya, sama. Oke, saya enter di sini. Jangan lupa setelah where ini boleh tambahkan spasi ya. Kalau nggak tergabung where NIM. Where NIM. Ya, spasi. Ya, NIM. Kemudian di sini tambahkan petik 2 simbol plus txt apa? Txt name tentunya. Txt name.text. Ya. Simbol plus. Kemudian jangan lupa buka lagi dengan petik 2. Nih, untuk perintah update-nya. Ya. Nah, sekarang ini kan baru tersimpan di variabel cmd ya, variabel comment. Jangan lupa untuk eksekusi panggil variabelnya yang sudah kita isi tadi, kemudian execute non query. Ya, oke. Kemudian jangan lupa untuk bisa agar langsung tampil di data grid view perubahannya, panggil prosedur ambil data. Ya, untuk merefresh datanya. Kemudian kita tambahkan ini. Kita tambahkan pesan kalau sudah ya berhasil diubah ya. Oke, kemudian nah tadi kan text box-nya terisi ya dengan data yang lama atau data yang baru juga, maka kita panggil bersih agar text box-nya itu bersih lagi ya. Nah, sekarang kita coba deh, kita coba jalankan contoh. Misalnya ini Martono, saya koreksi. Nah, ini ya, koreksi benar ya, NIM-nya ini benar, namanya ini dan ini. Oke, misalnya saya tambahkan Koko Martono. Ya, contoh Koko Martono. Tadi namanya Martono, sekarang saya rubah ini, maka saya tekan tombol edit. Oke, data berhasil dirubah. Ya, bisa lihat langsung di sini. Ini ada ini langsung berubah Martono. Saya tekan OK, maka semuanya clear, balik lagi dan tombolnya balik lagi. Oke, dan di sini juga sudah terubah. Apakah hanya nama? Coba kita rubah. Jambi, hanya selatan. Contoh ya. Kita edit. Oke, berhasil dirubah. Nah, ini Jambi Selatan. Ya. Nah, untuk mengupdate mudah ya, untuk koreksi datanya ya. Oke, sama saja semuanya. Yang penting Anda pahami query ya. Makanya mata kuliah basis data itu di semester sebelumnya ya, agar Anda bisa pakai di semester sekarang gitu ya. Oke, nah sekarang ada saya jelaskan sedikit saja ya. Nih, petik 1 tadi kenapa pakai petik 1? Karena karena nama
file nama, ya, atribut nama di tabel mahasiswa itu menggunakan short text. Nah, di antara petik 1 ini boleh nggak ditambahkan spasi? Misalnya ini ya, petik 1 spasi. Oke, saya jalankan. Contoh, misalnya Erlan Susanto ini saya koreksi. Ini ya, saya nggak ada ngerubah data, saya nggak ada ngerubah data di sini, kemudian saya klik edit. Ini ya, oke, nah lihat. Di depan nama Erlan Susanto itu terdapat spasi. Artinya, apapun karakter yang Anda masukkan di antara petik 1 ini akan berpengaruh di query. Ya, itu akan masuk ke sini. Kecuali kalau di sini nih Anda tambahkan spasi sebanyak apapun nggak masalah. Tapi kalau di antara petik 1 ini berarti Anda akan menambahkan, ya, Anda akan merubah data namanya menjadi spasi baru diambil dari teks nama. Contoh, saya tambahkan koreksi lagi. Ini ada spasi ya, saya hapus misalnya. Saya edit lagi ya. Saya edit, masih tetap sama karena di sini ada spasi. Oke. Misalnya kalau spasi nggak jelas, Pak. Kalau misalnya simbol bintang deh. Ya, contoh. Saya pilih koreksi sini. Ya, tadi spasi saya hapus. Saya edit, maka iya, namanya ada simbol bintangnya. Itu ya. Jadi, di antara petik 1 ini jangan ada spasi atau karakter lain. Sama untuk semuanya. Nih ya, yang ada di query ya, query. Delete name. Nah, ini kalau ada spasi nggak bisa. Karena nggak ada name yang depannya ada spasi. Itu ya, yang lainnya juga. Itu ya, jadi yang di query, yang di antara petik 1 jangan ada karakter. Oke. Semua tombol sudah belum tadi ya? Ya. Semua tombol sudah ya. Simpan sudah, hapus sudah, koreksi juga sudah. Oke, untuk yang lain kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang bagaimana menyimpan, menghapus data dan juga mengoreksi data yang ada di database ya. Tentu saja di tabel mahasiswa. Kita kemarin menggunakan DBMS-nya adalah Access, itu ya, Microsoft Access. Oke. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.